rekan Arsike, selamat datang. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai harapan pelanggan. Jadi apa sih sebetulnya harapan pelanggan ini gitu ya? Kenapa sih kok bisa ada harapan pelanggan? Coba kita analogikan terlebih dahulu. Rekan-rekan yang ingin membeli sesuatu, mungkin produk ataupun jasa gitu ya, mungkin sebelumnya punya harapan terhadap produk ataupun jasa tersebut. Betul nggak? Misalnya kita mau beli handphone. Sebelum beli handphone tentu kita ada sedikit mungkin yang terbayang, oh nanti maunya handphone ini seperti ini. Harapannya tuh handphone itu nanti bisa misalnya kameranya yang bagus supaya bisa selfie nih, bisa cantik kalau selfie, misalnya seperti itu ya. Nah, harapan-harapan ini terbentuk biasanya sebelum mereka memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Jadi harapannya ini seperti apa sih? Harapan pelanggan ini dimaknai sebagai kumpulan gagasan, kemudian juga kumpulan keinginan-keinginan gitu ya, dan harapan yang mungkin ada di pikiran calon-calon pelanggan kita saat mereka nanti akan membeli barang ataupun jasa dari perusahaan atau dari merek tertentu. Nah, konsumen ini biasanya memiliki banyak sumber informasi gitu ya yang menciptakan harapan tentang layanan produk tertentu. Sumber-sumbernya ini juga termasuk paparan sebelum layanan. Biasanya ada dari pendapat, ada dari testimoni pengguna lainnya, ada juga dari publisitas dan juga komunikasi yang biasanya dikendalikan oleh perusahaan, misalnya seperti iklan, kemudian ada juga penjualan personal, dari harga dan juga lain sebagainya. Nah, berdasarkan harapan, biasanya nih konsumen ini bisa menilai gitu ya perbandingan produk ataupun jasa yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin kata pelanggan yang A, wah ini handphonenya jelek misalnya gitu ya, karena tidak sesuai dengan harapan pelanggan tersebut. Tapi kata pelanggan yang B, ini handphonenya udah bagus kok, karena sudah sesuai dengan harapan pelanggan yang B, gitu kurang lebih ya. Dalam kebanyakan kasus, harapan pelanggan ini adalah perkiraan gitu ya, atau mungkin keyakinan tentang apa yang akan mereka terima. Wah yakin nih handphonenya bagus nih, ah enggak deh handphonenya kayaknya jelek, misalnya seperti itu ya. Misalnya ketika ada salah satu pelanggan mungkin ingin membeli telepon selular atau handphone yang maunya handphone tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sebagai pelanggan, tentu kita juga akan memilih gitu ya, akan mencari produk ataupun telepon seluler ini yang sesuai dengan keinginan kita. Dan tugasnya tenaga penjual yaitu harus mengetahui kira-kira apa nih yang ingin dipenuhi sama si pelanggan ini, gitu ya. Produk mana yang cocok untuk bisa memenuhi keinginan dan juga kebutuhan pelanggan kita ini, gitu ya. Mungkin entah dari fiturnya, spesifikasinya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, untuk harapan pelanggan juga, ini merupakan bagaimana gitu ya konsumen mengharapkan produk atau jasa dari berbagai sumber seperti pengalaman sebelumnya, lalu ada informasi dari mulut ke mulut, dan juga iklan. Nah, konsumen biasanya melakukan perbandingan antara barang atau jasa yang diharapkan. Konsumen tentu akan merasa kecewa kalau produk ataupun jasa yang diharapkan tidak sebaik yang dipikirkan. Biasanya juga konsumen mungkin tidak hanya bereaksi puas gitu ya, tetapi sangat puas kalau misalnya ternyata perusahaan atau merek tertentu ini bisa menambahkan fitur-fitur tambahan pada produk ataupun jasa. Jadi di luar ekspektasinya gitu ya, lebih memuaskan lagi. Akhirnya tercapailah kepuasan pelanggan ini gitu ya. Jika pengalaman pelanggannya ini melebihi harapan dari si pelanggan itu sendiri, tentu nanti pada akhirnya tercapailah kepuasan pelanggan dan pelanggannya akan merasa sangat puas gitu ya dengan produk ataupun jasa yang mereka terima. Nah, untuk konsumen ini biasanya juga keinginannya itu adalah dilayani secara baik gitu ya, secara maksimal, mendapatkan service excellent atau layanan prima. Juga menginginkan kualitas produk ataupun jasa yang melampaui harapannya mereka gitu. Itu biasanya keinginannya para pelanggan kita ya. Nah, sedangkan harga produk ataupun jasa ini juga diharapkan harus sesuai dengan kualitas itu sendiri dan juga memenuhi harapan pelanggan sebagai kepercayaan sebelum mencoba suatu produk atau jasa yang kemudian dijadikan standar untuk mengevaluasi produk ataupun pengalaman-pengalaman yang akan datang. Harapan pelanggan juga ini merupakan pengalaman pelanggan sebelumnya dengan barang atau jasa pada perusahaan yang akan digunakan untuk mengevaluasi harapan pelanggan ini termasuk misalnya respon, perilakunya, harga, lalu penawaran produknya, pelayanan, produknya itu sendiri, personalisasi, pengalaman, dan lain sebagainya.
Untuk pelanggan modern di masa ini, biasanya ini membutuhkan layanan dasar dan juga beberapa harapan lain untuk menjadi puas gitu ya, di mana mereka tidak ingin dipandang sebagai sebuah layanan acak dan ingin dipahami tuntutan mereka. Biasanya seperti itu. Jadi pelanggan pun mengharapkan perlindungan data yang baik dan juga cenderung berfokus pada personalisasi, kemudian inovasi dan juga perlindungan data itu sendiri. Lalu, apa yang harus tenaga penjual lakukan dengan jumlah ekspektasi atau harapan pelanggan yang begitu banyak ini gitu ya? Untuk memenuhi harapan-harapan tersebut, tentunya tenaga penjual harus menggunakan strategi pemasaran yang paling tepat gitu ya, yang terbaik dan juga yang paling efektif dengan membangun hubungan yang berbasis kepercayaan serta berorientasi kepada layanan prima. Sudah bisa dipastikan kalau kita basicnya udah ke kepercayaan, orientasi kita ke service excellent, nah ini sudah pasti bisa memberikan harapan gitu ya atau memenuhi harapan pelanggan kita gitu. Lalu untuk jenis harapan pelanggan ini ada apa aja? Jadi tenaga penjual ini harus memperhatikan gitu ya. Ada beberapa kategori umum dari harapan atau ekspektasi pelanggan, di antaranya yang pertama harapan pelanggan eksplisit. Nah, ini mencakup target spesifik yang diinginkan oleh pelanggan saat mereka ingin membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya mau beli handphone tadi, maunya ada fitur kamera, misalnya kamera depan ataupun belakangnya itu harus memiliki hasil gambar yang maksimal misalnya gitu ya. Kalau untuk selfie ini harus cerah misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya untuk harapan pelanggan implisit. Nah, jadi secara implisit atau secara tersirat ini menginginkan penawaran terbaik dari semua jenis dimanapun ya yang ada di pasar gitu. Harapan seperti ini biasanya didasarkan pada tren pada saat ini dan juga pengalaman pesaing. Biasanya kalau yang lagi tren ini apa nih sekarang gitu ya. Nah, biasanya ketika ada satu produk ataupun jasa yang lagi tren, lagi kekinian, lagi hits banget di pasaran gitu, biasanya kita ingin mendapatkan harga atau penawaran terbaik dari setiap toko. Misalnya di toko A jualannya sama nih handphone nih yang terbaru misalnya gitu ya. Nah, ketika di toko A harganya misalnya 1 juta, di toko B 1,5 juta, di toko C 2 juta misalnya gitu. Nah, kita sebagai pelanggan tentu berharap gitu ya bahwa kita akan mendapatkan penawaran yang terbaik. Nah, kalau misalnya kita udah tahu di toko A ini harganya lebih murah biasanya gitu ya, kita akan mencari harga yang lebih murah tersebut gitu. Jadi sudah sesuai nih memenuhi harapan kita sebagai pelanggan gitu ya. Kemudian berikutnya harapan pelanggan interpersonal. Nah, ini mencakup apa yang ingin diterima pelanggan saat berinteraksi dengan tenaga penjual pada layanan pelanggan. Biasanya jenis harapan ini mencakup pengalaman layanan yang diharapkan pelanggan. Inginnya dilayani dengan ramah, inginnya disapa gitu ya dengan hangat, kemudian juga ditawarkan produknya dengan cara yang halus, yang luas gitu ya, tidak memaksa, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya adalah harapan pelanggan secara digital. Nah, ini mencakup keinginan dan juga harapan pelanggan tentang platform dan juga portal unit bisnis, produk ataupun jasa yang bisa diakses secara online. Biasanya berkaitan dengan pengalaman pengguna yang mudah dan dapat disesuaikan di berbagai saluran komunikasi digital dan juga cenderung menginginkan privasi dan keamanan data. Saat ini sudah sangat banyak sekali marketplace ya. Nah, ini kita pilih karena kenapa? Karena ini cenderung lebih apa ya? Lebih mengutamakan privasi gitu. Jadi nggak ada yang tahu nih selain kita dengan penjualnya ketika kita membeli produk tersebut. Dan juga kita rasa data kita aman nih gitu ya kalau kita memberi secara online di salah satu misalnya platform marketplace gitu. Berikutnya yaitu harapan pelanggan atas kinerja yang dinamis. Nah, ini biasanya memiliki ekspektasi kinerja produk atau jasa yang dinamis yang berkaitan dengan bagaimana layanan ini diharapkan bisa berubah gitu ya seiring berjalannya waktu. Jadi tidak kaku ketika ada harapan pelanggan ini misalnya atas kinerja yang dinamis ini ketika misalnya pelanggan ini nanti kan kita melihat ya pelanggan ini bagaimana perilakunya gitu. Tentu kalau misalnya kalau sesuai dengan SOP usahakan gitu ya secara dinamis kita sesuaikan bagaimana perilaku pelanggan, bagaimana kita memberikan pelayanan dengan baik supaya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi harapan pelanggan itu sendiri. Oke.